Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-249. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam kegelisahan itu, Ken Arok mencoba untuk mencari ketenangan dengan berbagai macam masalah. Dicobanya untuk mengingat kembali saat banjir pertama yang melanda bendungannya. Mungkin hujan akan segera turun setiap hari. Mungkin banjir akan datang pula dalam waktu yang singkat. Aku harus bersiap-siap mengatasinya. Kalau banjir itu memecahkan bendungan, maka susukan induk tidak akan dapat mengalir lagi untuk mengairi sendang di dalam taman itu. Apabila sendang itu kering, maka nilai taman itu akan jauh berkurang di mata Permaisuri Ken Dedes. Aku harus membuat taman itu bahkan lebih indah dari yang sudah dilihatnya. Tiba-tiba angan-angan itu terhenti. Perlahan-lahan terdengar Ken Arok menggeram. Oh, tidak. Maksudku, apabila bendungan itu pecah dan susukan induk tidak mengalir, maka parit-parit akan menjadi kering dan sawah-sawah itu tidak akan dapat diairi untuk waktu yang lama. Dan Ken Arok itu mencoba untuk tetap berpikiran sehat. Ia tidak mau hanyut dalam arus perasaannya yang gila itu. Dalam pergumulan itu, lambat laun Ken Arok terseret ke dalam rasa kantuknya. Tanpa disadarinya, ia pun tertidur. Di dalam tidurnya itulah, ia bermimpi duduk di atas punggung seekor gajah. Tetapi ia tidak berwujud sebagai dirinya kini. Ia merasa dirinya dalam pakaian yang cemerlang dalam bentuk sebagai penguasa alam. Dilihatnya Aku Tunggul Ametung di atas seekor kuda, tetapi terlampau kecil. Kecil sekali. Ken Arok tergagap bangun ketika sepercik sinar matahari jatuh di atas keningnya itu. Perlahan-lahan ia bangkit, lalu menggeliat. Mimpinya ternyata masih sangat membekas di dinding hatinya. Bahkan semuanya itu serasa benar-benar telah terjadi. Sekedar mimpi, gumamnya. Ken Arok pun segera bangkit dan melangkah keluar. Ternyata matahari telah naik di atas cakrawala. Belum pernah ia terlambat bangun sampai sesiang itu. Beberapa orang yang melihatnya tersenyum. Salah seorang prajurit berkata kepadanya, "Alangkah nyenyaknya tidur semalam." Ken Arok pun tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke sungai, ke bawah bendungan untuk membersihkan dirinya. Anak muda itu ternyata tidak menyadari dirinya. Kenapa ia merasa seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu. Tidak seorang pun yang mengharuskannya untuk segera bersiap. Namun hal itu telah dilakukannya, seolah-olah adalah menjadi kewajiban utamanya. Untuk hari itu segera bersiap dan menghadap Aku Tunggul Ametung. Aku sedang berburu. Suara itu didengarnya di dalam dadanya. Tetapi Permaisuri ada di pesanggerahan. Apabila Aku belum datang, adalah menjadi kewajibanku untuk menghadap Permaisuri. Karena itulah, maka Ken Arok merasa dirinya terlampau lambat melakukan sesuatu. Bahkan tiba-tiba saja ia telah menjadi gugup.
air kendi dibancik di dalam gubuknya telah disentuhnya, sehingga jatuh dan pecah. Airnya memercik dan membasahi kain panjangnya, sehingga ia mengumpat-umpat. Baru saja aku bertukar pakaian. Tetapi Ken Arok tidak sempat berganti pakaian. Dipakainya saja pakaiannya yang basah itu. Dengan langkah panjang ia keluar dari gubuknya dan berjalan menyusur susukan induk untuk pergi ke taman. "Kau belum makan pagi?" sapa seseorang. "Juru masak itu menanyakan kau." Ken Arok menggelengkan kepalanya. "Aku akan makan di pesanggerahan." "Oh, agaknya makanan di sana lebih enak dari makanan di barak-barak kita." Tanpa sesadarnya Ken Arok menjawab, "Mungkin." Tetapi kemudian segera disusulnya, "Tidak, maksudku, aku harus segera berada di sana." Orang yang menyapa itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak bertanya lagi. Dipandanginya saja Ken Arok yang berjalan tergesa-gesa menuju ke pesanggerahan. Orang itu berpaling ketika seseorang menggambitnya. Ternyata Ki Buyut Panawijenlah yang berdiri di belakangnya. Katanya, "Agaknya Angger Ken Arok terlampau tergesa-gesa." Orang itu mengangguk. "Iya, sikapnya agak lain. Mungkin ada sesuatu yang penting yang harus segera diselesaikan di pesanggerahan." Ki Buyut hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Kemudian ia pun kembali ke gubuknya tanpa prasangka apapun. Di pesanggerahan, Permaisuri ternyata bangun terlampau pagi. Ketika Mahesa Agni yang tidur di belakang pesanggerahan itu mengunjunginya, Permaisuri telah duduk di serambi depan bersama emban tua, pamompongnya itu. "Apakah ia belum datang?" bertanya Mahesa Agni setelah ia duduk di dekatnya. "Belum," sahut Permaisuri. "Apakah ia bertugas hari ini?" Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Jawab Permaisuri itu agak aneh terdengar di telinganya, tetapi ia tidak terlampau memperhatikannya. Bahkan ia berkata, "Sebentar lagi pasti akan datang." "Apakah menjadi kebiasaannya datang pada saat-saat begini?" bertanya Permaisuri itu. Sekali lagi Mahesa Agni menjadi heran. Kali ini ia terpaksa bertanya kembali. "Aku tidak mengerti, Tuan Putri. Seharusnya Tuan Putrilah yang dapat mengatakan apakah menjadi kebiasaannya datang pada saat begini." "Oh, tentu bukan aku. Aku tidak tahu apakah yang dilakukannya setiap hari. Aku tidak tahu apa saja yang dikerjakannya. Setiap hari, ia tidak pernah mengatakan kepadaku bahwa ia datang pada saat-saat tertentu selama aku berada di pesanggerahan ini." Mahesa Agni menjadi semakin bingung, sehingga ia harus menjelaskan. "Mungkin tidak selama di pesanggerahan ini, tetapi bukankah kebiasaan itu dilakukannya juga di istana? Memang ada beberapa perbedaan, mungkin jarak dan keadaan. Tetapi bukankah Tuan Putri dapat mengira-ngira saat-saat tuanku pulang dari berburu?" "Oh." Tiba-tiba Ken Dedes terperanjat. Sepercik warna merah menjalar di pipinya yang putih. Namun sejenak kemudian ia menjadi pucat. Keringat dingin mengalir di keningnya. Mahesa Agni pun terperanjat pula melihat keadaan Permaisuri itu. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Dibiarkannya Permaisuri mengatasi keadaannya. Namun Mahesa Agni masih juga belum mengerti apakah sebenarnya yang dikatakan oleh Ken Dedes itu.
Sejenak kemudian sambil tergagap, Ken Dedes berkata terputus-putus. Memang aku dapat mengatakannya, tetapi tentu tidak sekarang. Baru sekarang ini aku berburu dari pesanggrahan ini, dan aku sebenarnya tidak senang. Tuanku, aku meninggalkan aku sendiri. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka bahwa pertanyaannya yang sederhana itu membuat Permaisuri seolah-olah menjadi bingung. Bukankah pertanyaannya mula-mula adalah pertanyaan yang terlampau wajar? Apakah ia belum datang? Hanya itu, mungkin ia salah mempergunakan 1-2 sebutan karena bukan kebiasaannya itu. Mungkin ia harus bertanya, apakah tuanku Aku Tunggul Ametung telah datang? Tetapi apabila kesalahan-kesalahan kecil itu membuat Ken Dedes menjadi gugup, maka Mahisa Agni harus menjadi lebih berhati-hati lagi. Ia harus lebih cermat memilih kata-kata, meskipun hal itu pasti tidak akan terlalu menyenangkannya. Tetapi apa boleh buat, adalah sudah menjadi tata kesopanan istana bahwa sebutan-sebutan itu tidak dapat ditinggalkan. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Agni tidak dapat melihat apa yang sebenarnya bergetar di dalam hati Ken Dedes. Mahisa Agni tidak dapat melihat betapa Ken Dedes dengan sekuat tenaganya sedang menahan gelora perasaannya, sehingga tubuhnya menjadi basah oleh keringat dinginnya. Pertanyaan Mahisa Agni semula ternyata telah menyesatkannya pada saat ia duduk di serambi dan pada saat angan-angannya sedang dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan tentang seseorang. Maka ia mendengar Mahisa Agni bertanya. Ken Dedes menyangka bahwa yang ditanyakan oleh Mahisa Agni itu adalah orang yang sedang membayangi perasaannya saat itu, Ken Arok. Sehingga jawabannya pun telah tersesat pula. Tetapi ternyata bahwa yang ditanyakan Mahisa Agni adalah Aku Tunggul Ametung. Meskipun tidak seorang pun yang tahu isi yang tersimpan di dalam dada, namun Ken Dedes merasa seolah-olah Mahisa Agni telah melontarkannya ke dalam suatu keadaan yang sangat menyulitkannya. Dadanya terasa menjadi berdebar-debar dan darahnya seolah-olah menjadi semakin cepat mengalir. Bahkan seolah-olah Mahisa Agni telah menaruh pangilon di hadapan wajahnya yang membayangkan betapa hatinya telah terpengaruh sekali oleh seseorang pemimpin prajurit muda bernama Ken Arok yang setiap kali selalu mengingatkannya kepada Wiraprana. Dengan demikian, maka sejenak mereka menjadi saling berdiam diri. Namun dada permaisuri itu serasa bergejolak, seperti gejolak air yang sedang banjir. Dan tiba-tiba saja Mahisa Agni itu terkejut ketika ia mendengar Ken Dedes itu mengeluh. Perlahan-lahan ia berdiri sambil berkata kepada pamomongnya, Bibi, kenapa tiba-tiba aku merasa pening sekali? Oh, pamomongnya pun menjadi terkejut. Kenapa Tuan Putri? Permaisuri itu menggelengkan kepalanya sambil berpegangan dinding. Kepalaku pening sekali, Bibi. Mahisa Agni dan emban tua itu pun segera berdiri. Pamomongnya segera menolongnya sambil bergumam. Tuan Putri semalam kurang sekali tidur. Mungkin hal itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan Tuan Putri. Sedang pagi ini, Tuan Putri pun terlampau cepat bangun dan mandi. Semalam aku memang tidak dapat tidur sama sekali.
Sahut permaisuri itu sambil memijat keningnya. Kenapa tuanku tidak dapat tidur? Bertanya Mahesa Agni. Pertanyaan itu pun telah menggetarkan dada Ken Dedes, seolah-olah Mahesa Agni telah menyalahkannya bahwa semalam ia telah dicekam oleh sebuah angan-angan yang sesat pula. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia menjawab, Aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak berpikir atau berangan-angan tentang apapun yang dapat membuat aku bimbang atas keadaanku sekarang. Aku adalah seorang permaisuri. Aku adalah istri orang yang tertinggi di Tumapel ini. Tidak ada orang yang lebih berkuasa dari tuanku Akuwu Tunggul Ametung. Ken Dedes berhenti sejenak, lalu katanya, Maksudku, tidak ada seorang suami yang lebih baik dari suamiku. Mahesa Agni dan emban pamomong Ken Dedes itu menjadi bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti ujung dan pangkal dari kata-kata permaisuri yang seolah-olah sedang membela diri itu. Apalagi ketika permaisuri itu meneruskan, Kakang Mahesa Agni, tinggallah kau di sini, Kakang. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun hari ini, kecuali tuanku Akuwu apabila ia datang. Selain Akuwu dan Bibi, maka hanya Kakang Mahesa Agni lah yang boleh tinggal di pesanggerahan ini. Aku tidak mau bertemu lagi dengan siapapun. Aku tidak mau. Nanti apabila aku kembali dari berburu, aku akan memohon kepadanya untuk segera kembali ke istana. Ternyata Padang Karutan benar-benar dikuasai oleh hantu yang mengerikan, hantu-hantu dan iblis yang menyesatkan. "Oh," pamomongnya menjadi sangat cemas melihat sikap itu. Tuan Putri jangan cemas tentang apapun juga. Di sini ada Mahesa Agni. Maksudku Angger Mahesa Agni. Di seputar pesanggerahan ini telah bersiaga prajurit pengawal yang tuanku Akuwu bawa dari Tumapel. Sedang di sini telah ada pula pasukan prajurit lagi di bawah pimpinan Angger Ken Arok. Cukup. Tiba-tiba Ken Dedes berteriak, Jangan sebut lagi. Emban tua itu bertambah bingung dan Mahesa Agni pun berdiri saja dengan mulut ternganga. Namun sejenak kemudian Mahesa Agni berkata, "Beristirahatlah Tuan Putri. Tuan Putri terganggu karena kelelahan. Apabila Tuan Putri nanti dapat tidur, maka semuanya akan menjadi baik." Terdengar Ken Dedes berdesah, perlahan-lahan ia mendapatkan kesadarannya kembali. Namun kegelisahan di dadanya masih juga mencekamnya. Kini ia merasa seolah-olah dirinya telah jatuh ke dalam terkaman tangan iblis yang paling jahat di padang Karawutan ini. Perlahan-lahan emban pamomongnya membimbingnya masuk ke dalam biliknya. Ketika permaisuri itu sampai di muka pintu sekali lagi, ia berpaling dan berkata kepada Mahesa Agni, Kakang, kau jangan pergi, Kakang. Tinggallah di sini dan jangan kau izinkan seorang pun datang ke pesanggerahan ini. Aku hanya akan menunggu tuanku Akuwu Tunggul Ametung. Aku hanya menunggunya. Tuanku adalah suami yang baik, terlampau baik. Suara permaisuri itu merendah, lalu lamat-lamat terdengar ia bergumam, Tetapi Akuwu selalu meninggalkan aku sendirian, bahkan di padang yang penuh berkeliaran hantu dan iblis ini. Mahesa Agni menjadi semakin cemas. Tiba-tiba sebuah penyesalan telah melanda hatinya. Ia menyangka bahwa senda guraunya tentang hantu Karawutan kemarin
benar-benar telah membekas terlampau dalam di hati permaisuri itu, sehingga terlampau mengganggunya. Semalam permaisuri itu ternyata tidak tidur sekejap pun, dan pagi ini ia benar-benar dihantui oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. "Tuan Putri," terdengar suara Mahesa Agni berat. "Sebaiknya Tuan Putri jangan cemas. Beristirahatlah. Aku akan tetap berada di sini sampai tuanku Aku Tunggul Ametung datang. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggumu, apalagi hantu karautan itu, selama Mahesa Agni masih dapat bernafas." Ken Dedes tidak menyahut, tetapi tampaklah wajahnya yang pucat melontarkan berbagai macam pertanyaan kepadanya. Namun sesaat kemudian permaisuri itu melangkahkan kakinya masuk ke dalam biliknya. Mahesa Agni mengantarkannya sampai ke muka pintu. Dilihatnya emban tua Pamomong Ken Dedes membimbingnya dan meletakkannya di atas pembaringannya. "Beristirahatlah Tuan Putri." Ken Dedes tidak menyahut, tetapi seperti tanpa disadarinya, ia kemudian merebahkan dirinya, berbaring sambil menatap atap. Dilihatnya jalur-jalur tulang-tulang atap pesanggrahan darurat yang terbuat dari bambu itu. Baru sejenak kemudian ia bergumam, "Kau jangan pergi, Kakang. Jagalah agar tidak seorang pun yang memasuki pesanggrahan ini, meskipun ia pemimpin prajurit Tumapel di padang karautan ini." Mahesa Agni sama sekali tidak tahu maksud itu, tetapi ia menjawab, "Baiklah Tuan Putri, aku ingin berada di Serambi saja, supaya aku dapat melihat keadaan dengan seksama." "Pergilah, tetapi jangan tinggalkan pesanggrahan ini." "Baik," sahut Mahesa Agni, yang sejenak kemudian telah melangkahkan meninggalkan pintu bilik itu pergi ke Serambi depan. Namun dalam pada itu, ia tidak habis-habisnya berpikir apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Ken Dedes. Mudah-mudahan ia hanya diganggu oleh kelelahan. Kalau ia sudah beristirahat secukupnya, maka ia akan sembuh dari keadaannya yang mencekam itu. Sementara itu, di dalam biliknya, ternyata Ken Dedes selalu masih saja gelisah. Setiap kali emban Pamomongnya mencoba menenteramkan hatinya, tetapi karena emban itu tidak tahu pasti apakah sebab dari kegelisahan itu, maka ia pun tidak segera dapat membuat momongannya menjadi tenang. "Aku Tunggul Ametung hanya selalu memikirkan diri sendiri saja, Bibi." Desah permaisuri itu tiba-tiba. Pamomongnya terperanjat mendengarnya, apalagi nada suara Ken Dedes yang penuh penyesalan. "Aku datang ke taman ini bersamanya untuk menikmati kesenangan di dalam istirahat kami. Tetapi Aku Tunggul Ametung pergi berburu dan meninggalkan aku dalam kesepian." Pamomongnya menjadi semakin heran. Ketika Aku berangkat kemarin, Ken Dedes melepaskannya dengan senang hati, seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Ken Dedes tahu betul bahwa Aku Tunggul Ametung selalu pergi berburu pada saat-saat yang dikehendakinya. Kadang-kadang dengan tiba-tiba saja ia ingin berangkat, bahkan kadang-kadang sampai 2-3 hari. Pada waktu-waktu itu, permaisuri Ken Dedes tidak pernah berdesah, apalagi mengeluh seperti saat ini. "Mungkin justru karena saat ini mereka tidak berada di istana," pikir emban tua itu. "Tetapi kenapa baru sekarang Ken Dedes merasakan kesepian itu?" Seperti Mahesa Agni, maka emban tua itu pun kemudian mencoba menghubungkannya dengan cerita tentang hantu karautan, sehingga karena itu ia mencoba menghibur momongannya.
Tuanku jangan dihiraukan lagi tentang cerita hantu karautan. Hantu itu tidak akan dapat berbuat banyak, seperti yang dikatakan oleh Angger Mahesa Agni. Selama ia masih ada di sini, maka tidak akan ada seorang pun dan bahkan hantu karautan yang akan mengganggu. Apalagi di sini ada banyak prajurit pilihan. Maka aku kira tuanku dapat beristirahat dengan aman. Emban itu heran ketika ia mendengar permaisuri itu berdesis. Tidak, Bibi. Aku tidak digelisahkan oleh hantu karautan. Tetapi aku merasa terlampau sepi sendiri di padang karautan yang luas ini. Aku selamanya hanya memikirkan kesenangannya sendiri, tanpa menghiraukan aku lagi. Jangan berkata begitu, Tuan Putri. Bukankah sudah menjadi kebiasaan aku pergi berburu? Dan bukankah selama ini Tuan Putri tidak pernah mempersoalkannya? Itulah sebabnya, Bibi. Sekian lama aku mencoba mengendapkannya di dalam dada. Tetapi saat ini, saat kita semuanya berada di padang karautan, aku sampai hati pula meninggalkan aku sendiri. Emban tua itu berdesah. Itu adalah kebiasaannya, tuanku. Aku yakin bahwa aku sama sekali tidak bermaksud mengabaikan Tuan Putri. Apalagi pada saat aku minta diri, Tuan Putri sama sekali tidak menunjukkan keberatan apapun juga. Sehingga aku tidak membuat terlampau banyak pertimbangan-pertimbangan. Aku tidak dapat mencegahnya, Bibi. Seharusnya aku dapat menangkap perasaanku. Jangan merajuk, Tuan Putri. Lebih baik Tuan Putri berkata berterus terang. Mungkin aku akan menjadi kecewa dan bahkan marah. Mungkin pula aku sama sekali tidak mau mengindahkan pendapat Tuan Putri. Tetapi sesuatu hal yang pasti, bahwa aku dengan demikian mengerti bahwa Tuan Putri tidak senang atas sikap itu. Apabila kelak tuanku aku sempat membuat penimbangan, maka hal itu pasti akan dipertimbangkan. Apabila terjadi pula sesuatu, maka Tuan Putri telah menentukan sikap sebelumnya, sehingga Tuan Putri tidak akan dapat dipersalahkan. Tetapi apabila Tuan Putri tidak mengatakan yang sebenarnya tersirat di dalam hati, maka tuanku aku tidak akan tahu apakah yang sebenarnya Tuan Putri kehendaki. Mungkin tuanku aku akan mencoba meraba-raba, tetapi kesimpulan yang didapatnya mungkin keliru, bahkan mungkin terbalik dengan kehendak Tuan Putri. Emban tua itu berhenti sejenak. Dicobanya untuk melihat kesan dari kata-katanya. Sejenak kemudian ia melanjutkannya. Tuan Putri, mungkin aku berhasrat berbuat sebaik-baiknya seperti yang Tuan Putri kehendaki. Tetapi karena tuanku aku tidak tahu apakah yang sebenarnya Tuan Putri kehendaki, maka apa yang dikerjakan itu justru bertentangan dengan kehendak Tuan Putri. Apakah Tuan Putri mengerti maksud hamba? Dan apakah Tuan Putri yakin bahwa tuanku aku pasti akan menolak seandainya Tuan Putri berkata seperti hati nurani Tuan Putri yang sebenarnya, seperti pada saat tuanku minta diri untuk berburu kemarin? Permaisuri Tumapel itu tidak segera menyahut. Ia memang dapat mengerti maksud emban pamomongnya itu. Namun perasaannya merasakan sesuatu yang lain dari saat-saat yang lampau itu. Permaisuri itu sendiri tidak menyadari kenapa kini ia merasa terlalu sepi dalam kesendiriannya. Perasaan itu sama sekali tidak pernah dihayatinya sebelumnya.
Mungkin karena aku tidak berada di istana. Ken Dedes pun mencoba untuk mencari alasan bagi perasaannya yang asing itu. Meskipun di pesanggerahan itu ada juga beberapa pelayan di samping emban pamomongnya, tetapi tidak seperti di istana. Di sana berkeliaran terlampau banyak emban dayang-dayang dan pelayan. Tetapi di pesanggerahan ini, jumlahnya terlampau terbatas. Permaisuri itu menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk menahan perasaannya yang gelisah. Namun setiap kali dadanya terasa sesak. Bayangan-bayangan yang asing hilir mudik berkeliaran di dalam angan-angannya. Kadang-kadang masa lampaunya membayang terlampau jelas, seperti baru kemarin saja terjadi. Pada saat kuda sempana di bawah perlindungan Aku Tunggul Ametung mengambilnya dari padepokannya di Panawijen. Pada saat itu, Wiraprana terkapar di halaman, terbunuh oleh kuda sempana. Tetapi saat itu, ia sama sekali tidak menaruh perhatian kepada seorang anak muda yang ikut serta di dalam rombongan penculikan itu yang bernama Ken Arok. Dan tiba-tiba saja kini, Ken Arok muncul di hadapannya dengan membawa terlampau banyak masalah di dalam dirinya. Tiba-tiba permaisuri itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tanpa disangka-sangka Ken Dedes itu menangis perlahan-lahan sekali. Namun isaknya terlampau jelas tampak di dadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.